Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita? Dan inilah yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang rantai persinyalan pada kanker payudara. Nah, sebelumnya teman-teman pernah dengar gak sih tentang rantai persinyalan itu apa? Nah, kalau belum, simak video ini sampai selesai ya. Berdasarkan Global Cancer Observatory tahun 2022, sekitar 20 juta kasus kanker baru terdiagnosis dan 9, juta kematian terkait kanker telah dilaporkan di seluruh dunia. Nah, kanker adalah keganasan yang paling sering didiagnosis pada wanita, menyumbang lebih dari 11,6% kasus pada wanita, menyumbang lebih dari 11,6% kasus baru, dan 6,9% kematian di seluruh dunia pada tahun 2022. Dapat dilihat pada diagram berikut menunjukkan bahwa di tahun 2020 yang menyumbang banyak dan kanker payudara terjadi karena adanya kelainan genetik dan somatik. Nah, kelainan ini mengganggu jalur persinyalan yang mengatur diferensiasi sel, pertumbuhan tumor, dan metastasis. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami wawasan terbaru tentang jalur persinyalan yang beroperasi di dalam tumor mikroenvironment payudara yang membantu perkembangan kanker payudara. Yang kedua, menganalisis perkembangan terkini dalam praktik yang menargetkan TME payudara untuk meningkatkan efektivitas dalam pengobatan. Kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel ganas berkembang di jaringan payudara. Biasanya bermula dari saluran susu, ductus, atau lobulus, kelenjar penghasil susu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kanker payudara? Ciri-ciri kanker payudara. Pertama, ada gejala awal, yaitu terdapat benjolan di payudara atau ketiak, biasanya bersifat keras, tidak nyeri, dan juga tidak hilang. Yang kedua, ada perubahan bentuk atau ukuran payudara yang tidak sesuai dengan biasanya, seperti besar sebelah atau tidak simetris. Yang ketiga, kulit payudara mengkerut, menebal, atau teksturnya itu seperti kulit jeruk. Yang keempat, puting masuk ke dalam atau retraksi, seperti berubah bentuk. Yang kelima, keluar cairan dari puting seperti darah atau cairan bening. Dan yang terakhir yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman di payudara. Nah, kalau teman-teman ada gejala awal seperti ini, sebaiknya harus dikonsultasikan segera kepada dokter. Nah, yang selanjutnya ada gejala lanjutan. Yang pertama, terjadi pembengkakan pada seluruh atau sebagian payudara. Yang kedua, kemerahan atau iritasi di kulit payudara. Yang ketiga, pembesaran kelenjar getah bening di ketiak atau di leher. Dan yang terakhir, ada luka pada payudara yang sangat sulit disembuhkan. Selanjutnya, pada bagian ini akan dibahas metode yang sering digunakan dalam studi biologi molekuler kanker. Metode-metode ini berfokus pada mekanisme dasar yang mengarahkan pertumbuhan, penyebaran, dan ketahanan sel kanker. Ada 5 jalur utama yang digunakan dalam metode ini. Yang pertama, ada jalur persinyalan onkogenik utama. Jalur persinyalan onkogenik adalah rangkaian sinyal di dalam sel yang ketika bermutasi dapat mendorong proliferasi, menghambat apoptosis, dan memicu transformasi ganas. Contoh jalur ini antara lain yaitu PI3K atau AKT atau mTOR, RAS, RAF, MEK, ERK, dan Notch yang menjadi target penting untuk pengembangan terapi bertarget. Yang kedua, ada transisi epitel ke mesenkim atau EMT dan sel puncak kanker atau CSC. EMT adalah proses ketika sel epitel kehilangan sifat perekatnya, menjadi lebih mobile dan berkontribusi pada invasi serta metastasis kanker. Sedangkan sel puncak kanker atau CSC mempunyai kemampuan memperbarui diri dan memulai kembali pembentukan tumor, sehingga sering dikaitkan dengan kekambuhan dan resistensi obat. Yang ketiga, ada angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru yang memasuk oksigen dan nutrisi, sehingga memungkinkan tumor tumbuh melampaui ukuran tertentu. Faktor utama yang mengatur proses ini adalah VEGF dan molekul pro maupun anti-angiogenik lain yang menjadi sasaran terapi anti-angiogenesis. Yang keempat, ada pemrograman ulang metabolisme.
Sel kanker melakukan pemrograman ulang metabolisme, misalnya lebih mengandalkan glikolisis aerob atau efek Warburg untuk menghasilkan energi dan prekursor biosintesis. Perubahan metabolik ini membantu sel kanker bertahan di lingkungan yang miskin nutrisi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan serta metastasis. Dan yang terakhir ada autofagi, yaitu proses daur ulang komponen sel yang rusak untuk menjaga homeostasis dan menyediakan sumber energi baru saat sel mengalami stres. Dalam konteks kanker, autofagi dapat berperan ganda. Di satu sisi membatasi pembentukan tumor, akan tetapi di sisi lain dapat membantu sel bertahan terhadap terapi. Yang ketiga, dilanjutkan. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil utama analisis biologi molekuler kanker payudara dan implikasinya terhadap terapi. Yang pertama ada klasifikasi molekuler kanker payudara. Telah diidentifikasi terdapat 4 subtype utama berdasarkan profil ekspresi gen. Yang pertama ada luminal A, luminal B, HER2+, dan basal-like. Perbedaan subtype ini penting karena berpengaruh pada prognosis pasien dan pemilihan strategi terapi yang paling sesuai. Yang kedua ada jalur signaling onkogenik utama. Ditemukan aktivitas berlebihan pada jalur PI3K, AKD atau mTOR dan MAPK atau ERK pada sekitar 78% kasus. Dengan mutasi PI3CA yang sebagai yang paling dominan yaitu sebesar 42%. Hasil ini menunjukkan bahwa penargetan kedua jalur tersebut berpotensi menjadi pendekatan terapi yang sangat relevan. Yang ketiga, ada peran sel stroma dalam TME. Fibroblast terkait kanker atau Cancer Associated Fibroblast atau CAF terbukti mempromosikan angiogenesis melalui sekresi VEGF dan IL-6. Lingkungan mikrotumor yang kaya faktor proangiogenik ini mendukung pertumbuhan dan penyebaran tumor sehingga penting untuk dipertimbangkan dalam desain terapi kombinasi. Dan yang terakhir ada mekanisme resistensi terapi. Teridentifikasi upregulasi pompa efflux ABCB1 dan aktivasi jalur bypass sebagai mekanisme adaptif terhadap terapi target. Mekanisme ini dapat mengurangi efektivitas obat sehingga diperlukan pengembangan strategi baru, misalnya kombinasi inhibitor pompa efflux atau penargetan multijalur. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan bahasan yang berfokus pada jalur signaling organik utama dalam kanker payudara. Pada slide ini ditunjukkan bahwa perkembangan kanker payudara sangat dipengaruhi oleh gangguan pada sistem komunikasi dalam sel. Nah, dari berbagai jalur sinyal yang ada, terdapat 3 jalur signaling organik yang paling dominan, yaitu yang pertama Jack Start, yang kedua P3K-AKT, dan yang ketiga MAPK. Untuk jalur yang pertama, kita mulai dari Jack Start. Nah, secara normal, jalur ini berperan penting dalam respons sinyal dari luar sel, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan sistem imun, seperti sitokin. Namun, pada kanker payudara, jalur ini sering mengalami aktivasi berlebihan atau mutasi. Akibatnya, sel kanker terus menerima sinyal untuk tumbuh dan membelah, meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kondisi inilah yang membuat sel kanker menjadi sulit dikendalikan oleh sistem imun tubuh. Selanjutnya adalah jalur P3K-AKT. Jalur P3K-AKT ini dapat dikatakan sebagai jalur penjaga keberlangsungan hidup sel. Jalur ini berperan dalam mengatur metabolisme dan membantu sel bertahan hidup. Ketika jalur P3K-AKT ini aktif secara berlebihan, akibatnya sel kanker menjadi lebih tahan terhadap kematian sel dan mampu bertahan dari terapi, seperti kemoterapi. Karena itulah jalur P3K-AKT sering dikaitkan sebagai resistensi terapi. Sehingga jalur ini menjadi salah satu target utama dalam pengembangan terapi molekuler pada kanker payudara. Kemudian jalur yang ketiga adalah MAPK. Jalur MAPK berperan mengatur kecepatan dan pembelahan dalam perkembangan sel. Namun pada kanker payudara, jalur MAPK sering mengalami aktivasi yang berlebihan,
yang mengakibatkan sel kanker terdorong untuk membelah lebih cepat dan berpotensi terhadap penyebaran ke jaringan lain. Karena itulah jalur MAPKE sering dikaitkan sebagai poriflase sel kanker dan proses metatasis, yaitu penyebaran kanker ke jaringan atau organ lain. Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga jalur signaling ini saling berinteraksi dalam mengatur pertumbuhan tumor, pembentukan pembuluh darah, dan penyaringan kanker. Karena perannya sangat penting dalam mengendalikan perilaku sel kanker, oleh sebab itu ketiga jalur ini, yaitu JAK-START, P3KKT, dan MAPKE, menjadi target utama dalam pengembangan terapi molekuler modern ini. Di sini terdapat gambar grafik mengenai peran sel stroma dalam mikrolingkungan tumor. Nah, dilihat pada grafik sebelah kiri, grafik ini menunjukkan kontribusi 4 jenis sel stroma, yaitu yang pertama pada sel CAF atau Cancer Associated Fibroblasts. Di sini, CAF menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi di semua aspek, terutama pada angiogenesis berada di angka yang paling tinggi, yaitu 90, dan proliferasi berada di angka 85. Jadi jelas, CAF sangat mendukung pertumbuhan tumor dan peningkatan daya tahan sel kanker terhadap terapi. Selanjutnya, TAM atau Tumor Associated Macrophages. Justru yang paling menonjol pada TAM adalah metatasisnya, yaitu sebesar 85 dan angiogenesisnya di angka 80. Hal ini menunjukkan bahwa TAM sangat berperan dalam mendorong invasi dan penyebaran sel kanker. Pada sel T, nilai yang paling menonjol terdapat pada resistensi terapi dengan angka 80. Alhasil, nilai tersebut menjadi bahwa mikrolingkungan tumor, fungsi sel T mengalami modulasi sehingga tidak selalu bersifat protektif dan tidak sepenuhnya berperan sebagai sel pelindung. Untuk sel MAS, kontribusinya relatif paling rendah dibandingkan sel stroma lainnya. Namun terlihat pada angiogenesisnya berada di angka 50. Sehingga sel MAS tetap berperan melalui respon inflasi dan pembentukan sel pembuluh darah yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan tumor. Jadi dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa sel stroma berperan aktif dalam membentuk mikrolingkungan tumor. Nah, CAF dan TAM di sini menjadi kontribusi utama dalam progresi tumor, sementara sel T dan sel MAS tetap berperan melalui mekanisme yang berbeda. Pada slide ini ditunjukkan mekanisme resistensi terapi pada kanker payudara. Resistensi ini terjadi karena sel kanker memiliki kemampuan beradaptasi, sehingga tetap bertahan meskipun sudah diberi pengobatan. Yang pertama adalah mutasi genetik intrinsik, yaitu perubahan genetik bawaan pada sel kanker, yang membuat sel kanker kurang sensitif terhadap terapi sejak awal. Yang kedua, aktivasi jalur persinyalan alternatif. Saat jalur utama dihambat, sel kanker bisa mengaktifkan jalur lain untuk tetap bertahan hidup. Yang ketiga, perubahan mikrolingkungan tumor, di mana lingkungan sekitar tumor dimodifikasi agar mendukung keberlangsungan hidup sel kanker selama melakukan terapi. Dan yang keempat, perubahan epigenetik dan modifikasi histon. Perubahan ini mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah DNA secara langsung, sehingga berkontribusi terhadap resistensi obat. Dan yang terakhir, peningkatan populasi sel puncak kanker atau CSC, yang secara alami lebih resisten terhadap terapi dan mampu bertahan ketika sel kanker lain tereliminasi. Dengan adanya berbagai mekanisme ini, sel kanker dapat terus bertahan dan berkembang meskipun sudah diberikan terapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada slide ini dapat dilihat terdapat grafik yang ditampilkan. Nah, terlihat bahwa aktivitas autofagi mengalami peningkatan seiring dengan progresi kanker.
Nah, pada tahap awal, aktivitas autofagi ini masih relatif rendah, namun semakin meningkat pada tahap lanjut hingga metastasis. Autofagi memiliki peran ganda dalam kanker payudara. Di satu sisi, autofagi membantu sel kanker bertahan hidup saat berada dalam kondisi stres, seperti saat kekurangan nutrisi atau ketika menjalani terapi. Namun di sisi lain, pada kondisi tertentu, autofagi juga dapat memicu kematian sel kanker. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas autofagi sebesar 65%, yang menandakan bahwa autofagi berperan penting dalam perkembangan kanker dan berpotensi menjadi target terapi di masa mendatang. Nah, di slide ini kita akan melihat dampak positif serta tantangan jalur persinyalan pada kanker payudara. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap jalur persinyalan dalam kanker payudara memberikan berbagai dampak positif. Dengan memahami mekanisme yang terlibat, peneliti dan tenaga medis dapat lebih mengenali bagaimana kanker itu berkembang. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan terapi bertarget yang lebih spesifik, sehingga pengobatan menjadi lebih efektif dan lebih maksimal. Selain itu, kemajuan dalam penelitian jalur persinyalan juga mendorong perkembangan imunoterapi serta terapi kombinasi, yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan. Tidak hanya itu, pemahaman ini juga memberikan peluang untuk pendekatan terapi berbasis metabolisme, yang menargetkan kebutuhan energi sel kanker. Namun, di sisi lain juga, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Jalur persinyalan pada tingkat molekuler sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk menargetkan satu jalur saja. Selain itu, sel kanker juga berpotensi mengalami resistensi terhadap terapi bertarget, yang dapat mengurangi efektivitas pengobatan. Penggunaan terapi bertarget dan imunoterapi juga dapat menimbulkan efek samping tertentu, serta masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya secara klinis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan agar terapi yang dikembangkan dapat lebih aman, efektif, dan mudah diterapkan pada pasien. Berikutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kanker payudara merupakan penyakit yang sangat kompleks. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai jalur persinyalan molekuler yang saling berinteraksi, seperti jalur mTOR, MAPK, JAK, STAT, NOTCH, dan NF-kB. Nah, jalur-jalur tersebut berperan penting dalam pertumbuhan tumor, metastasis, pembentukan pembuluh darah, serta resistensi terhadap terapi. Nah, selain itu, lingkungan mikrotumor termasuk sel imun, sel stroma, serta perubahan metabolisme sel turut memperkuat progresivitas kanker payudara. Kompleksitas dan interaksi antar jalur persinyalan memang menjadi tantangan dalam pengembangan terapi. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka peluang besar untuk mengembangkan terapi bertarget dan terapi kombinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran di masa depan. Serta perubahan metabolisme sel turut memperkuat progresi kanker persinyalan molekuler yang sangat berinteraksi. Persinyalan molekuler yang sangat berinteraksi. Nah, Meanwhile, ditunjukkan bahwa perkembangan kanker payudara sangat dipengaruhi oleh gangguan pada sistem komunikasi dalam sel. Ate udan barang Dilanjutkan, pada bagian ini akan dipaparkan hasil utama
Analisis biologi molekuler kanker payudara dan implikasinya terhadap terapi. Yang pertama ada klasifikasi molekul kanker payudara. Molekuler anjay. Persinyal penting. Berdasarkan Globokan tahun 2022, sekitar 20 juta kasus kanker baru terdiagnosis dan 9,7 juta